jangan langsung buka puasa dihajar. Pada intinya makanan itu harus berada di suhu lebih dari 65 derajat atau kurang dari 5 derajat. Bisa nggak mastiin itu? Oke. Di suhu berbahaya, lagi-lagi saya garis bawahi suhu berbahaya itu antara 5 sampai 65 derajat. Ya. Teman-teman, belajar puasa ya. Kalau belum kuat sampai zuhur dulu. Nanti kalau udah kuat sampai maghrib ya. Puasa. Sebulan penuh puasa. Puasa. Ramadan bulan mulia. Yeay! Bravo! Ini yang tahu berarti tahu umurnya. Iya Bude. Oke, kita jumpa lagi dalam Positif Podcast sehat solutif. Think positif, get more solution. Iya, yeay. Ini ada Dedek cantik ini. Wah, saya langsung teralihkan dunia itu pada Dedek Saya rela. Rela ya. Jelas kalah umur. Ini kali ini agak beda ya. Kita podcastnya lebih ceria. Biasanya tuh hitam-hitam semua kayak ahli nujum. Kali ini ada yang pink-pink gitu. Mencerahkan, bunganya juga kuning ya kan. Ini di Audrina juga. Kita belum kenalin dulu loh. Iya. Kita sapa dulu ya yang ada di rumah yang saat ini mendengarkan lewat Spotify atau sedang menonton kita di YouTube channel RSUD Dr. Muhardi. Nah, kita masih dalam rangka bulan Ramadan ya Dok. Iya. Nah, menyambung dari kita puasa. Betul. Sesuai lagu tadi, menyambung podcast yang kemarin. Hari ini kita juga masih mau membahas tentang seputar puasa juga Dok. Kita temanya kali ini. Temanya apa Dok? Belajar puasa sejak dini. Makanya ada Dedek cantik di sini. Siapa sini? Ini bintang utama kita. Bintang utama kita adalah Audrey. namanya siapa? Namanya Audrey. Nama panjangnya siapa? Panjangnya siapa? Sabihisma Bilkisti Audrina. Waduh, panjang banget. Nah, anak sekarang gitu Dok namanya. Iya, tak Panjang. kira Audrey hitam. Jadi adiknya Audrey. Iko Wais. Wais. Terus ini ada bintang tamu lagi nih. Tadi kan ini kan kecil imut lucu gitu. Ini ada host juga sih. Jadi host ya. Sudah sama ya. Ini beda acara. Ini bintang tamunya nih. Ini dikeroyok 3 host ya. Ini Iya. Sobat Muhardi mungkin gak asing ya. Jelas Biasa lah. Paling menonton. terkenal ya. Yang paling imut-imut, Paling berat. lucu, cabi ya kan. Paling berat. Dokter Sandi, spesialis anak Embiomed. Nih Sobat Muhardi pasti sudah sering nonton di program sebelah ya. Sudah casting pastinya. Tapi kita kali ini di sini sebagai narasumber. Narasumber nih. Sekali-sekali Dok jadi narasumber. Iya. Karena kita mau bahas tentang tadi ya belajar puasa sejak dini. Jadi kita datangkan pakarnya yaitu dokter spesialis anak untuk ini terutama. Ini ahlinya nutrisi. Kan kelihatan. Terbukti. Kalau yang urusan nutrisi anak, kayaknya saya harus gede. Tapi kalau urusan dokter gizi dewasa, kayaknya harus kurus ya. Gitu ya. Kebalik ada ya, kebalik. Benar. Soalnya yang dipercaya itu kayak gitu. Iya benar. Jadi orang tuanya kalau datang ke dokter anak, ini dokter anak nutrisi kok ini saya kurus gitu kan. Kalau gini kan percaya ya, anakku akan tumbuh gini-gini. Iya. Biasanya kan dokter anak itu kan anaknya kurus-kurus gitu kan. Dok, anak saya kurus gitu kan. Bener. Sedih kalau Percaya ini ternyata percaya. Oh, saya percaya. saya datang ke orang yang tepat. Oke, kita balik lagi ke tema hari ini gitu ya. Kalau Audrey umur berapa sayang? 7. Umur 7. Ini kita mau nanya-nanya nih ke dokter. Ini mungkin pada bingung ya, ini Siapa sih gitu? kesini sama siapa? Ini artis TikTok ya. Audrey kesini sama siapa?
ayah. Oh, ayahnya ayahnya siapa? Ayah Sandi. Oh, kirain ayah Berarti ini Septian ya anaknya, kan? Dok. Jadi ini adalah putri tercinta ya dari Dokter Dokter Sandi. Sandi. Iya. Yang sebentar lagi mau jadi kakak ya. Oh iya, Selamat ya. selamat ya. Semoga lancar ya punya adik baru ya. Sebentar lagi mau jadi kakak, terus udah pinter lagi belajar puasa juga ya. Iya. Nah, kita langsung nih, Dok. Ya, Kira-kira Audrey ini kan kelas 1 SD ya berarti, kelas 1 SD. Udah mulai puasa dari kapan sih, Dek? Dari umur 6. Oh, 6 tahun. Berarti Dari dari tahun kemarin ya? 7 ya. Oh, Kayak. dari tahun kemarin udah mulai puasa ya? Iya. Nah, Oke, pinter banget ya. Sebenarnya kalau Dokter Sandi, kalau anak-anak mulai puasa umur berapa sih, Dok? Disarankannya, Dok? Kalau memang umur puasa memang batasannya tentunya secara ilmiah tuh belum ada Belum karena ada, memang beberapa negara yang menjalankan puasa terutama ini adalah negara mayoritas Islam. Nah, tetapi kalau kita lihat dari umur berapa, memang terbanyak beberapa expert opinion atau pendapat dari ahli-ahli bahwa sekitar umur 4, 5, 6 itu adalah umur yang cukup ideal. Untuk 4, mulai dari 4, 5 tahun sampai 6 tahun itu merupakan sudah. umur yang bisa kita mulai ajarkan. Udah mulai belajar puasa. meskipun kan biasanya kalau 4 tahun itu kan kayak si anak-anak bawah itu Masih kan- balita soalnya. Oh, masih balita kan bawah 5 tahun dia. Itu nggak apa-apa ya berarti. Baik. Mulai. Kalau untuk ngomong nggak apa-apa, kita tentunya kembali lagi bagaimana keadaan dasar atau basicnya anak ini dalam kondisi sehat atau sakit. Kalau memang anak ini selama ini riwayat makannya cukup baik, minum susunya juga tidak berlebihan, ya di sini saya garis bawah lagi bahwa tidak minum susu secara berlebihan, dalam arti dia nggak terlalu kurus, tidak juga mungkin obesitas gitu kan. Ya. Itu kan juga habit ya. Kenapa umur 4, 5, 6 tadi tentunya untuk memulai ini kan Dok butuh dicontohkan. Iya. Mungkin umur 4 stage-nya adalah kita membiasakan anak melihat ini lo sahur, ini lo buka puasa. Oh, diajakin ya, mungkin ya, Dok ya. Jadi kayak kalau puasa beduk gitu ya, Dok ya. Betul, PDKT. PDKT ya. Jadi kalau pagi pada sahur kita ikut bangunin Sahur. juga. Ya, mulai dipaparkan, Iya. betul. Walaupun belum ikut puasa misalnya ya. Sudah mulai dicontohkan bahwa oh itu dia ikut sahur misalnya. Oh, ikut Nanti sahur. mungkin sekuatnya dia Sampai jam berapa sekitar tadi? bisa sampai jam 6, jam 7 kita diemin aja dulu. Sampai Oh. dia tiba-tiba aku lapar. Oke, pelajarannya berarti untuk hari selanjutnya Nah, kita beri reward. Maksudnya rewardnya reward dalam bentuk perhatian, kata-kata itu kan tidak ternilai kadang-kadang. Iya, Dok. betul. Jadi kita sampaikan, wah kamu pinter, sudah sampai jam segini. Oke, gitu. Besok lagi mungkin mulai hari ini sampai jam 8, besok sampai jam 9 atau mungkin terus. Ya diharapkan tadi Iya. kita memulainya nggak langsung umur 6 langsung puasa full. Oh, jadi memang bertahap itu ya? Bertahap harian yang kan biasanya kalau yang dulu kita kan ada puasa beduk gitu ya, Ya. beduk itu jam 12 berarti sebenarnya nggak harus ya, Tidak harus jam 12 Jam ya. 12 ya. Oh, soalnya kan ya kalau yang kecil itu yang masih 4 tahun, 5 tahun itu sakit gitu. Betul. Karena di umur 4 tahun tadi sebenarnya juga fase anak mencontoh. Melihat kok nggak ada yang makan gitu Iya. Oh aku sendiri yang makan. Iya karena kamu harus belajar. Di situ harus kita kasih sugesti bahwa ini kamu belajar. Belajar untuk di tahun selanjutnya kamu lebih baik. Iya. Oke. Seperti itu. Kalau ada nggak sih, Dok, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengajarkan anak puasa? Misalnya orang tua harus melihat tadi ya, harus dalam keadaan sehat atau apa, itu kira-kira ada indikator-indikator khusus nggak sih? Oh ini anaknya udah siap atau ini harusnya belum dulu? Gitu. Ya baik. Tentunya di saat memulai puasa itu tidak semata-mata misal kakak Septian anaknya berobat sama saya. Kakak Nggak berobat ya, maksudnya mau konsultasi dok anak saya boleh puasa nggak? Tentunya saya harus memberikan data secara objektif nih. Kita lihat yang pertama adalah kita ukur antropometrinya, itu yang paling mungkin berat badannya, tinggi badannya atau panjang badannya. Nah, Oke. Ibu-ibu itu pasti punya buku KIA yang warna pink ya. Supaya objektif tentunya saya akan memplotkan, oh berat badan menurut usianya,
tinggi badan menurut usianya, atau mungkin berat badan menurut tinggi badan yang kita bisa simpulkan menjadi status gizi. Iya. Oh, status gizi, orang tua itu kan pasti cukup terbangun kalau kita bilang, oh status gizinya baik. Iya kan, secara segitu anak saya sehat nih. Iya. Ya kan, tidak batuk pilek, keluarga juga kalau di musim COVID ini tidak ada yang sedang terpapar COVID misalnya. Kemudian kita lihat lagi sebenarnya, apakah orang tua ini nantinya pada saat proses mengajarkan puasa ini orang tua sendiri yang mendampingi atau ada pengasuh? Pengasuh di sini termasuk mertua, orang tua, atau mungkin asisten yang memang mendampingi. Itu tentunya butuh treatment tersendiri. Tentunya butuh treatment karena memang untuk memberikan informasi itu kan ya kita harus melihat dulu lawan main kita siapa. Kan kalau ibunya mungkin kalau bisa misalnya ternyata ditemani sama asistennya boleh nggak sekalian diajak masuk ya ngobrol gitu kan. Ya, nah kemudian kalau tips yang selanjutnya lagi setelah dipastikan anak ini sehat, siapa pengasuhnya, kita tanya kebiasaannya. Misalnya Audrey makan itu jam berapa biasanya kalau pagi? Biasanya makan Jam lupa. Sebelum sekolah ya. 7. Nah, biasanya misalnya makan jam 7. Kemudian makan siang jam berapa Kak? Habis sekolah tuh? Jam 2. Oke. Terus nanti makan sore lagi jam berapa? Jam Malam. Setengah 7 malam. Nah, itu bisa sebagai contoh misalnya. Dia makan pagi jam 7 ya. Kemudian makan siang jam 2, kemudian selanjutnya adalah poinnya setengah 7. Sebenarnya itu bisa kita lihat, kita pit stop di tahun ini mungkin sekitar jam 7, jam 8. Untuk awalnya ya dok ya? Ya. Pit stop di tengah, pit stop kedua di tengah tahun, mungkin di tengah bulan Ramadan ini, goal kita lebih panjang sampai lagi. waktu makan siangnya dia. Dan tentunya anak ini tidak mungkin dia ngomong makan jam 7, makan jam sekian itu kalau dia hanya menghafal, karena itu kan kebiasaan. Iya. Nah, itu tadi kebiasaannya bahwa pasti tentunya namanya anak akan bete lah ya dibangunin. Itu cobaan pertama. Awal-awal gitu ya. Bagi orang tua itu kan cobaan pertama. Iya. Itu tanya juga sekalian dok. Tipsnya nanti gimana itu? Pasti. Nah, seperti biasa bahwa tipsnya kita menghadapi anak yang nangis atau mungkin bahasa kerennya sekarang tantrum nih ya dok. Tantrum ya. Kasih waktu dia untuk nangis. Dibiarin aja. Maksud saya jangan dilawan, jangan diapa ya. Kalau dia mau males-malesan ya tawarkan aja gitu. Memang belum tentu dia mau langsung. Tapi tadi, ternyata sampai jam 8 dia lapar kan? Iya. Di situ juga tipsnya apa maksud hal tersebut? Berarti kalau kamu lihat orang di luar sana yang kurang beruntung, yang mungkin orang tuanya tidak bisa menyediakan pasokan bahan makanan seperti kita. Berarti dia tuh makannya jam 8. Jadi supaya tahan lapar sampai jam 8 harus apa? Harus sahur. Gitu. Jadi tetap harus istilahnya diajak mikir juga ya. Harus diajak diskusi karena harus respon. Itu umur 45 gitu ya. Itu udah bisa. Udah bisa ya. Bisa psikososial ya dok. Psikososial sebenarnya udah mulai ada nilai-nilai yang diajarkan ya. Karena puasa ini kan lagi-lagi tadi ruhnya tidak hanya menahan lapar kan. Tentunya walaupun saya belum orang yang cukup baik dalam bidang agama, tetapi kan ya kita mulai harus memaparkan supaya dia tentunya ke depannya lebih baik dari kita. Oke. Dok, kalau sedikit saya kembali tadi sebelum mungkin kita mengajarkan anak berpuasa, kita konsultasi ke dokter atau kita mungkin melihat buku tadi ya. Betul. Nah, kalau dalam kondisi gizi baik, oke. Nah, bagaimana kalau ternyata rapotnya itu kondisi anak gizi buruk misalnya, atau itu apakah disarankan untuk mengajarkan anak berpuasa atau bagaimana dok? Baik, kalau memang dengan kondisi tertentu ya, kalau sudah sampai gizi buruk tentu saya tidak langsung jangan dulu deh. Iya. Bagaimana dengan gizi kurang ya? Gizi kurang tadi saya harus tanya dulu recall dietnya. Apakah dia gizi ini sedang dalam istilahnya keadaan tidak baik karena satu penyakit atau memang karena selama ini dia ternyata makannya kurang baik. Ya itu harus saya perbaiki dulu. Harus saya perbaiki dari ada ilmu di kami di bagian nutrisi anak, ada yang namanya feeding rule.
Tetap walaupun dia puasa, misalnya puasa itu kan kurang lebih 12 jam lah ya di Indonesia kan. Pagi ya tetap memulai sahur tadi dengan makan makanan yang jangan hanya satu jenis saja. Ya. Berarti tetap modifikasi makanan ya? Tetap. Kita lihat, ya anggaplah Audrey ini besok mau puasa. Kita tahu makanan kesukaan Audrey suka makan apa. Betul. Memotivasi anak dengan menyediakan makanan favorit yang menarik. Ya kayak misalnya, dia anaknya Kak Septian sukanya makan nasi liwet kalau pagi, ya kan? Suka makan steak gitu ya. Mungkin nggak harus beli sih, semua itu tidak harus beli. Iya, bisa dibikin juga. Kita bikin yang kira-kira mungkin yang akan repotkan ibunya misalnya gitu kan. Kita diskusi lah, apa yang tidak terlalu repot tapi ternyata dia suka, tentunya kan bisa kita paparkan. Walaupun tadi ngantuk-ngantuk, dia pengen nangis aja dulu. Harus ada waktu buat nangis. Berarti jangan bangunin mepet-mepet. Ya, karena butuh waktu untuk dia ini dulu ya. Biar nangisnya selesai dulu ya. Iya kan, tadi saya bilang karena kita butuh apa? Ya, luapkanlah dulu emosinya. Tentunya jangan sampai ke hal yang negatif, tetapi ya silakan mungkin silakan nangis dulu, silakan rasa komplain, udah selesai. Setelah itu kita mulai diskusi, ya kan? Oke, kenapa kamu nangis? Nggak suka bangun pagi. Oke, kalau gitu mau nggak coba makan? Nah, makan tadi juga sifatnya tidak memaksa. Ya kan? Oke, enggak. Mungkin kalau anggaplah ini meja makan, dia lagi nangis nih kan? Ya saya nggak ganggu dulu. Kita makan. Terus kan dia lihat. Iya. Apalagi lihat menu favoritnya dia. Disiapkan. Tapi kan lihat bapak ibunya makan tanpa marah. Iya. Kalau bapak ibunya udah pakai emosi, ayo dong, masa gitu aja nggak bisa ya kan? Dia pasti reject. Tambah maksa lagi ya. Tambah reject. Tetapi tentunya dengan tadi tidak hanya pakai memaksa, tetapi kalau dengan mencontohkan, dia lihat. Lebih efektif ya dok. Kakaknya, anggap ayah ibunya gitu kan. Mereka semua makan, kok aku enggak? Iya kan? Iya. Anggaplah pasti awal terjadi terus dia tidur lagi nih. Pas sarapan loh. Bapak ibunya, papa mamanya, ayah nggak ada yang makan. Aku sendiri. Iya kan? Kita semua puasa. Iya. Itu kan. Oh iya, aku sendiri ya. Oke, sekarang kita gantian tanya sama Audrey nih ya sayang ya. Dulu waktu pertama kali diajarin ayah ya panggilnya ya. Ayah puasa itu umur 6 tahun tuh langsung puasa berapa lama itu? Masih ingat nggak? Sayang, masih ingat. Ikut sahur juga? Ikut. Ikut nangis nggak? Ikut nangis? Pernah. Nangis juga ya. Paling suka apa kalau sahur? Paling suka kalau sahur minta dibikinin mama apa? Kalau sahur minta dibikinin bunda kan biasanya makan mie kan. Makan mie. Bangun siangan ya. Apa kayaknya? Mie ada merahnya ya. Rasanya macam-macam loh. Kali ini sahurnya pakai rendang tapi mie juga. Terus gimana terus? Apalagi mie terus nasi. Pakai sayur? Pakai sayur, pinter. Terus dulu gimana pertama kali puasa sayang? Laper nggak? Laper. Laper. Nangis. Kalau lapar. Nangis juga. Kenapa nangis? Cerita dong, nggak apa-apa. Cerita kenapa nangis? Karena waktu itu ayah ngajak jalan-jalan. Terus Audrey kecapean pengen minum. Terus sama ayah? Terus sama ayah bilang ya udah. Boleh. Minum ya. Terus Audrey selama sebulan ikut puasa terus walaupun mungkin sampai beduk ya? Kalau puasa beduk gitu. Di umur 6 kemarin baru mulai kan? Iya. Pas umur 6 pertamanya itu Audrey puasa sampai zuhur. Puasa beduk ya? Bisa langsung dulu ya itu berarti. Hebat ya. Terus responnya tergantung anak. Terus Audrey nyoba sampai maghrib bisa. Berarti full. Hebat. Full. Pernah nggak ada bolong-bolong gitu? Ada libur lupa ayah aku tadi makan permen misalnya. Pernah nggak gitu? Enggak. Hebat. Lupa minum gitu? Pernah lupa minum gitu?
pertama itu Audrey itu kan ini ngambil gelas terus udah diisi air terus kata Bu Bunda ketahuan Audrey Harus puasa gitu ya. Audrey kan puasa terus Audrey baru ingat Terus gak jadi minum gak berarti? jadi akhirnya. Oh, Oh, jadi belum sempat minum tapi ya. Hebat ya, Luar tepuk tangan biasa. dulu ini umur 6 tahun ya udah. Terus dapat reward apa dari ayah bunda? Gak dapet apa-apa tapi Audrey seneng udah belajar puasa. Weh, jadi didikannya ini ya lo ya. Berarti itu memang Audrey ini kan sampai ya, maksudnya nggak usah dikasih reward gitu ya, nggak usah di reward, tapi anak sendiri tuh ngomong bahwa dia merasa udah kayak kebanggaan sendiri gitu ya, dia udah bisa puasa sampai itu. Nah ini dulu cara menanamkannya ini gimana dok? Maksudnya kan ada beberapa yang kamu kalau bisa puasa full gitu ya, nanti tak kasih apa gitu. Dapat Lego, dapat Hot Wheels. Nah, ini menarik banget nih. Pertama itu dia mulai nyoba-nyoba puasa karena di tahun lalu kan 2021 ya. Di 2020 kan kita puasanya di isolasi. Oh, itu 2020. Ya, 2020 kita puasa barengnya semua di isolasi. Oh, Di berarti isolasi. pas 5 tahun sebenarnya udah mulai belajar. Sudah waktu itu sama karena kita bareng-bareng di isolasi ya makanan itu kan maksudnya pada saat itu mungkin tidak sebebas kalau kita makanan di rumah. Ya tadi mulai dari sahur dia kalau diantar makan sahur diketok tuh kan tahu. Bangun juga. Ya, di bangsa kan kalau diketok sahur gitu, maksudnya diketok kan makanan di depan gitu kan. Jadi kan kita ngambil ya, dia ikut bangun, ikut mungkin mencontohkan. Saya di situ tidak memaksa karena memang kondisinya kan waktu itu tidak ideal. Tapi dia pengen coba-coba ya sampai zuhur ya udah. Oh, dia udah nyoba deh. Belajar Sudah mulai nyoba dari dari umur 5 tuh udah mulai kita keren ya. Oh, kakak masih ingat loh kakak itu waktu Audrey itu ya dulu di isolasi ya. Sampai bawa tenda ya. Sampai bawa tenda segala ke dalam. Ya waktu cerita dong sama teman-teman gimana waktu puasa di isolasi kakak niru bunda atau ayah? Kakak niru ayah bunda. Ini ayah bunda. Tapi nggak tiru kakak Mary kan? Oke. Bahkan di isolasi bertiga. Saya kakak ikutan. Seberangan. Oh iya bisa kamar ya. Oh, masih ingat nggak dulu waktu itu puasa di ruang isolasi? Masih ingat nggak, Audrey? Masih ingat? Waktu puasa di Hotel Muardi. Oh di Hotel Muardi. Dulu tahunya Masih ingat nggak? Masih ingat. Gimana? Seru Seru. nggak? Seru kalau ayah di depan kamar Audrey, bunda sama Audrey di depan kamar ayah. Terus beda kamar. Soalnya dulu isolasinya beda kamar ya, karena masuknya beda hari. Itu dulu belum setren sekarang COVID mah ya. Dulu masih mengerikan. Tapi mungkin alhamdulillah udah terlewati dengan baik ya dok ya. Bahkan jadi belajar. berkesan banget ya. Ya kalau kita riwayatnya gini, kita harus bersyukur sekarang puasanya tuh di rumah. Iya. Karena Pas tahun itu lalu ya. Audrey puasanya di mana? Bosen nggak? Puasanya kan di rumah sakit. Di hotel ya, Hotel Muardi. Di Hotel Muardi isolasi, ya kan? Nah, tentunya memang itu tadi ya, orang tua memang berbeda-beda. Memang ada yang ya bahkan di lingkungan kita sendiri bahwa puasa tuh nanti hadiahnya macam-macam. Iya. Dari angpau. Kalau ini angpau nih. Kalau mainan ya. Atau dia mungkin mainan ya, mungkin itu sebagai bentuknya sayang orang tua yang saya tidak bisa secara mutlak bilang ya itu benar atau salah karena tiap anak punya didikannya masing-masing. Jadi saya juga tidak ngejudge. Jadi peran saya di sini sebagai dokter anak juga saya nggak bisa judging. Nggak boleh bu. Misalnya dokter Septian, saya beli robot-robotan anak-anaknya. Ya saya nggak bisa bilang enggak karena itu punya pola asuh masing-masing. Memang paling baik adalah ya kalau bisa ya kita tanamkan bahwa puasa itu tadi tidak hanya urusannya menahan lapar dan haus, tapi kan urusannya sama yang maha kuasa. Memang di sini yang saya rasakan karena saya dan istri memang tidak bekerja sendiri ya. Maksudnya bekerja sendiri sekolah kan. Peran sekolah. Peran sekolah si anak ini tentunya di dalam bulan puasa seperti yang saya sekarang gurunya. Betul. Sekarang saja kan sudah mulai besok yang saya dengar kalau karena memang pembelajarannya masih
daring gitu ya. Tentunya support dari guru-guru itu untuk mengingatkan tidak hanya sebagai wali murid, tetapi mengingatkan anak-anak ini bahwa puasa itu pentingnya puasa itu tidak hanya menahan haus dan lapar, tetapi ternyata banyak yang bisa kita petik pelajaran seperti tadi ya, yang paling gampang ya kita beruntung bisa duduk di sini, bisa makan sahur, bisa makan buka puasa, tinggalnya pun nih aku pengen apa ya. Sedangkan yang orang lain mungkin tidak sebelum gitu loh. Iya, sama satu lagi dong. Tadi kan dikatakan bahwa kalau memang gizinya kurang, kan memang agak hati-hati gitu ya dok ya puasa. Cuman tadi kan juga dikatakan kalau gizinya berlebih, obesitas, itu juga gimana dok? Maksudnya apakah memang kan kalau kita lihat obesitas nih, kalau kita gemuk gitu kan, wah puasa sekalian diet gitu ya, biasa gitu kan. Nah itu kalau yang anak-anak gimana? Nah, kalau anak-anak yang maaf yang ya anggaplah saya miniatur anak-anak. Anak usia berapa ya? Misalnya anak-anak dengan obesitas itu kan harus kita lihat ya dok. Memang ada obesitas yang mungkin dia sedang dalam terapi. Mungkin kemoterapi, ya kan, kalau minum kortikosteroid dalam jangka waktu anak-anak dengan penyakit ginjal yang mengkonsumsi itu kan ya saya juga harus, kalau emang umurnya itu sudah mereka bisa mengatur minum obatnya, kemudian mereka juga dalam kondisi yang mereka harus jujur. Kalau itu saya mungkin rentang waktu untuk usianya nggak mungkin di 4, 5, 6, tapi benar-benar mereka harus sadar diri. Nah, gimana kalau dengan anak yang obesitas tetapi anggaplah dia baik-baik saja. Obesitas ini kan paling banyak faktornya ditentukan oleh kebiasaan. Ya kan? Siapa sih orang tua yang nggak mau jor-joran anaknya kalau bisa makan gitu ya. Senang makan gitu kan, minta apa pasti kita berusaha fasilitasi. Tapi kita tanya kan sama anaknya. Tadi seperti saya tanya Audi, dia anak ini makan jam berapa aja? Kalau ternyata dia waktu makannya pendek-pendek, 1 jam sekali. Maaf ya kan? Kalau dia kayak kita kan beragas. Iya kan dong? Iya. Apalagi merah itu. Ya itu bikin kantong kering. Teman-teman misalnya depan tuh semua menu dipesan kan sama kita misalnya gitu kan. Tapi pada anak tersebut itu kan benar-benar butuh mental. Iya kan, mental. Karena biasanya difasilitasi mungkin 1 jam sekali, 2 jam sekali bisa makan. Iya kan. Nah, ngekat kebiasaan itu kan tuh emosinya pasti beda. Iya. Secara emosional gitu kan. Nah, mungkin itulah pentingnya tadi, lagi-lagi memang awalnya harus dari kebiasaan dan sifat dasar kita sebagai orang tua tentunya kan nggak tega dong. Betul. Kalau udah mulai lentruk itu kalau itu udahlah kasih aja. Tapi sampai kapan? Iya. Tapi harus ada teganya juga. Dan dalam terapi obesitas pun itu memang butuh banget yang namanya modifikasi gaya hidup. Ya. Nah, apa yang dimaksud modifikasi gaya hidup? Oke, saya cerita dikit tentang tips bahwa dok gimana sih puasa suka ada tagline berbukalah dengan yang manis. Iya. Sama saya dok. Saya ngaca. Berbukalah sambil ngaca. Nah, di sini memang itu tagline yang sebaiknya buka puasa dengan makanan atau minuman yang mengandung gula. Gitu. Seperti kita ketahui bahwa gula ini adalah energi instan. Iya. Ya dari fisiologinya bahwa kalau saya minum teh manis misalnya, dia langsung instan. Tapi itu kalau dilebihkan uang cash tuh. Ya, itu uang cash. Sedangkan gimana anak yang obesitas tadi harus kita sikapi? Logikanya gini. Kita punya uang cash tersebut saya tabung sampai saya tabung jadi lemak banyak, iya kan? Anggaplah anak obesitas saya lemak ini kan ATM, ATM energi dong. Harus kita kasih tahu nih orang tuanya. Pada saat puasa 10 sampai 12 jam ini, energi tersebut insya Allah akan dipakai. Badan ngambil ATM, cash. Ya kan, ATM di mana? Ya di jaringan bawah lemak. Nah, itu yang akan diambil, Bu. Harapan kita cadangan itu nggak langsung semuanya hilang, butuh waktu. Sebagai contoh, fisiologi makan misalnya, kita tadi sahur jam 4, ya mungkin kan baru dicerna 3 jam lagi kan, kurang lebih, benar nggak? Makan jam 4, nanti
diserap, dicerna, dan ada yang dibuang mungkin jam 7 jam 8 selesai. Iya. Jam 8 sampai jam 6 itulah fase yang tadi ngambilin ATM. Iya kan? Itulah manfaatnya kalau misalnya gizinya cukup, dia ngambil ATM, insya Allah tabungannya nggak habis. Begitupun sama anak-anak yang tadi obesitas. Insya Allah Bu, anak ibu tabungannya tidak secepat itu habis, gitu. Karena kita tahu kan ada, kalau ilmu ada anabolisme, ada katabolisme, ya tidak secepat itu sih Dok memang. Nah insya Allah nanti dari memulai kebiasaan tersebut banyak hal positif yang bisa kita jumpai. Nah kembali lagi ke minuman atau makanan manis, tentunya buka Dok makanan apa gitu kan. Langsung minum manis boleh nggak Dok? Memang minuman manis itu tentunya kategorinya kalau di dalam ilmu kami beverages kan Dok. Ya, minuman itu misalnya buka dan apa yang harus anak minum adalah minum air yang tidak mengandung apa-apa, maksudnya air putih. Padahal anak-anak tuh kan yang dibayangin es campur. Puasa pakai apa? Sukanya? Kakak buka puasanya sukanya pakai sirup. Ada kokonya, ada jelly, ada apa? Ada boba. Nah, sedikit tepat nggak seperti itu? Ya tidak tepat. Itu kalori tinggi banget ya. Tinggi banget. Tapi sesekali boleh ya Dok? Ya, sesekali kita akalin ya. Oke. Tentunya misalnya mesen boba sekarang kan bisa diatur less sugar. Oh iya betul. Oh ada juga. Bisa customize. Ya tentunya tidak ada hal yang mutlak nggak bisa, tapi tentunya harus ada sesuatu yang kita modifikasi. Ya. Misal apa sih makanan pertama nih Dok yang harus kita ajarkan ya? Minum dulu air putih. Ya, minum dulu air putih ya mungkin sekitar 1 gelas. Kemudian ya sama ini adalah memupuk kebiasaan. Sholat maghrib dulu ya. Gitu. Boleh manis tapi jangan terlalu over. Kalau misalnya mau minum es teh manis ya mungkin kan kuatnya seteguk 2 teguk. Untuk membatalkan kemudian dilanjutkan air putih, sholat dulu. Jadi enggak yang langsung biasanya nih Dok. Anak-anak itu kan bisa puasa pun mintanya minum langsung makan buahnya. Mungkin setengah jam sebelum buka tuh saya di depan meja makan ya. Siap semua. Kenapa gitu Dok? Kenapa? Kita semua tanya kan why gitu kan. Air itu kalau digelonggong ya masuk secara volume mungkin banyak Dok. Karena dia minum boba 330 mili. 330 gram equalnya masuk. Sensasi di perut kita? Ya, encer. Ya, benar nggak? Iya. Secara ini ngomong volume, tapi air itu kan cepat. Iya. Lapar lagi. Betul. Nah, apa saran makanan yang misalnya bisa nih kalau kita orang Jawa jenang-jenangan tuh saya saran Dok. Kacang hijau itu kan masih sayur banget ya kan, misalnya buat apa, buat ngelon tadi loading dulu si karbohidratnya tadi. Jenang anggaplah sih kita sering jenang mutiara sum-sum gitu ya, atau misalnya kacang hijau ketan hitam itu bagus ya ternyata ya buat 4-5 sendok atau kalau mungkin kita makan sup ya, kakak suka sup ya. Krim sup gitu ya. Gitu. Atau kita kalau di undangan apa tuh sup matahari yang mungkin sup matahari terlalu encer ya. Sup masuk. Itu kan secara konsistensi kita mulai. Oke, 2, 3, 4 suap, silahkan minum air putih lagi, sholat maghrib. Harapan kita tadi ya ada sesuatu yang udah bisa dikeluarkan dulu, karena memang kita harus ngakalin di 2 waktu makan ini sahur dan buka puasa. Kebutuhan makronutrien, ya makronutrien itu karbohidrat, protein terutama protein hewani karena itu mendukung pertumbuhan linear, dan lemaknya tetap harus terpenuhi. Kemudian mikronutrien, zat gizi mikro yang juga kita butuhkan, mineral, vitamin, itu juga harus kita berikan. Nah, orang-orang pada tanya harus diberikannya berarti harus dikasih vitamin. Kalau insya Allah makanannya cukup, tidak perlu suplemen. Jadi sebenarnya dari makanan aja cukup ya, meskipun dia puasa. Betul. Berarti suplemen tidak, karena banyak ya orang tua gini, ini puasa nih. Karena makannya pasti berkurang, jadi justru suplemennya di waktu sahur minum vitamin gitu boleh nggak sih? Tapi kalau memang
Audrey minum vitamin nggak kalau lagi puasa disuruh ayah? Minum vitamin nggak, San? Jujur aja. Enggak, soalnya kalau habis minum vitamin minum. Kadang-kadang memang saya tidak membiasakan anak saya full gitu ya. Memang melihat kondisi aja sih kalau untuk suplemen ya dok ya, suplemen mikronutrien baik vitamin maupun mineral memang itu tidak merupakan suatu keharusan ya. Nah kemudian tadi kalau misalnya sahur dan buka puasa apakah ada treatment khusus? Tentunya kita tahu bahwa anggaplah seorang anak kayak Audrey ini butuh kalorinya 1.500 kilokalori. Gimana dok 1.500 bisa saya cukupin ya anak gitu? Cuma makan dua kali ya. Iya. Kalau orang dewasa malam ngemil-ngemil, kalau anak-anak kan nanti malam udah ngantuk tidur ya dok. Tentunya harus kita akalin dengan makanan yang tadi densitas energinya cukup tinggi dok. Jadi yang Contohnya. Contoh pagi kalau mungkin orang tuanya makan nasi putih, anaknya boleh dong nasi dikasih margarin yang jadi nasinya lebih itu ya. kasih margarin panas-panas dia mulai asik gitu enak gitu. Mungkin kayak nasi uduk. Iya. Atau boleh udah langsung maksudnya makan santan tuh boleh. Ya. Jadi makan santan itu tentunya bukan santannya dimakan, dicampurkan ke air, dicampurkan ke nasi ya. Sehingga nasi yang tadinya kayak kalorinya misalnya dalam 100 gram ada 70 kilokalori ya. Tentunya dengan tambahan zat lemak tadi ngirit kita, nggak perlu nambah volume tapi densitas kita. Iya betul. Juga kenyangan. Iya. Tapi kalorinya tinggi gitu ya dok ya. Misalnya makan ayam ya mungkin ayamnya kalau ya udah pasti ya kita di zaman kelangkaan minyak goreng pasti besok pikir-pikir nih anaknya digoreng apa enggak minyaknya anaknya ayamnya digoreng apa enggak ya sebenarnya bisa pakai akal sih semuanya. Tetap misalnya menggunakan tadi mentega juga bisa atau margarin atau butter bisa sebagai campuran apa namanya dok buat untuk mengolah makanan bisa juga jadi ayam opor ada santan juga. Iya benar-benar. Jadi kita harus mikir itu. Yang benar-benar densitas energinya tinggi. Bisa kita padatkan dengan jumlah yang tidak terlalu bertambah. Iya. Emang agak repot sih ya maksudnya masakannya cuman ini mungkin sedikit tips masaknya di malam hari. Jadi pagi tinggal ngangetin ya. Tadi terkait ya, dok boleh nggak masak malam hari nih? Ini kan terkait kalau makanan atau nutrisi pada anak food safety. Oke, gimana dok? Pada intinya makanan itu harus berada di suhu lebih dari 65 derajat atau kurang dari 5 derajat. Bisa nggak pastiin itu? Oke. Kulkas ya? Nah, kalau misalnya pilihannya harus masuk kulkas dulu, silakan masuk kulkas dulu dengan syarat tadi kurang dari 5 derajat. Ya tentunya kulkas sudah kurang dari 5 derajat. Gimana dengan itu tadi seperti Kak Mary bilang, kita masaknya di rice cooker dulu. Iya kan? Tinggalin. Sebenarnya secara objektif saya harus menilai berapa sih itu, berapa derajat suhunya. Suhunya magic jar tadi. Iya. Kalau memang saya bisa secara objektif bilang itu suhunya lebih dari 65 derajat. Ya silahkan. Tapi memang idealnya di suhu berbahaya, lagi-lagi saya garis bawahi suhu berbahaya itu antara 5 sampai 65 derajat. Ya. Ilmu baru ini, ilmu baru buat bunda-bunda. Di suhu tersebut makanan cuma bisa 2 jam dok. Maksimalnya 2 jam dok. Itu karena apa dok? Maksudnya karena di 5 sampai 65 derajat itu adalah resiko tumbuhnya dari mikroorganisme yang sangat makanya makanan cepat basi misalnya dok ya. Tidak hanya kita ngomong basi. Kalau kakak pagi-pagi itu mintanya makan apa? Kalau minta besok nih sahur kita hari Sabtu. Minta makan apa? Audrey besok mau makan nasi goreng. Itu bisa langsung itu bisa langsung gitu. Karena simple. Iya betul. Tadi ya, memang ada mitos-mitos nasi goreng itu kering lah segala macam ya. Kita akali dengan cukup minum. Mungkin ya tadi kemudian anak tersebut dalam posisi yang memang nasi gorengnya tidak terlalu berminyak gitu ya dok ya. Cukup ya karena kan cukup tricky lah kita menghadapi lebih sulit menghadapi sahur daripada menghadapi buka. Betul. Soalnya yang saya pikir kan kalau butuh densitas tinggi, diblok di sahur. Padahal sahur baru bangun tidur. Nafsu makannya mungkin belum tinggi ya. Nah, sesederhana dok, aduh nasi nggak ada. Sebenarnya roti bisa kita olah. Roti seberapa karbohidrat?
Satu lembar 60-70 kilokalori, Oh, ya gitu sama ya. kan, sama nasi. Sama nasi Cuma ya, kadang-kadang berarti. orang memandangnya adalah Roti belum gitu. makan Orang nasi. Indonesia ya, kalau belum makan nasi belum nasi. Tapi makan. padahal itu juga bisa di densitasnya bisa kita Padetin juga padetin. ya. Ya, roti dan susu misalnya ya, Dok. Dibakar pakai mentega atau Margarin, butter, ya kan. Kasih gula, kasih selai. Dikasih ya gula, selai dengan tetap mempertimbangkan apakah asupan tersebut natriumnya berlebihan atau tidak. Orang tua harus pelan-pelan belajar melihat nutrition facts kan. Wah, Nah, itu. Ya nggak hanya kata orang, oh katanya Kak Septian belinya merek X itu api. Tunggu dulu. Baca. Definisinya Nutrisi. api itu apa? Iya. Iya kan? Lihat nutrition fact-nya. Iya. Yang paling kita perlu perhatian kalau dalam bulan puasa ini adalah gula, garam. Nah, untuk anak-anak gimana, Dok? Yang aman itu atau yang Memang- mungkin tidak aman jadi warning Iya, buat yang orang harus tua warning yang apa tadi nih? adalah gula dan garam. Nah, batasannya gula tuh berapa banyak? Anggaplah Audrey ini kebutuhan kalorinya sekitar 1.500 ya, Dok ya. Gulanya jangan sampai lebih dari 10%. Berarti cuma bisa sekitar 100 kilokalori lah. Oh gitu tuh. 100 kilokalori dari semua makanan dia. Iya kan? Misalnya dia makan roti tadi itulah pentingnya nutrition fact. Oh ternyata kalau rotinya ini kita oleskan selai merek X, baca dulu nih 5 gram itu What? kalorinya sekian. Iya kan? Jadi kita benar-benar di zaman yang teknologinya udah makin canggih nggak boleh nggak Harus tahu tuh juga dong. Iya, iya. Harus Nutrisi meluangkan ya. waktu. Kalau ayahnya beli gadget harus lihat spesifikasinya, beli mobil harus lihat spesifikasinya. Beli Begitu makanan pun juga sama ya, Dok. Gak hanya brand X bagus enggak. Oh merek susu X Z bagus enggak. Lihat head to head. Apa sih yang bikin dua itu berbeda? Nah, Oke. tadi lagi tipsnya. Audrey minum susu nggak kalau puasa sahur? Minum? Enggak. Oh, enggak. Nah, ya. Susu itu saya garis bawahi memang tidak selalu jadi concern yang wajib nih dia minum anak-anak susu. gitu ya. Karena di atas umur 2 tahun asupan susu ini memang paling bagus protein hewani. Tapi saya ngeliat nih Audrey agak semok nih. Oh, Iya kan dok, saya nggak bisa nih saya iya. sama ratakan misalnya Audrey wajib minum susu gitu. Nah saya harus lihat mungkin dia ini yang susunya nggak bisa di pagi gitu loh. Tadi tetap harus anaknya Kak Mary, anaknya Kak Bisa Septian sama Beda-beda anaknya saya ini beda kebutuhannya. nih. Saya nggak bisa sama ratakan. Oh dia minum. Nah susu itu dianjurkan sekitar 1 sampai 2 gelas saja. Kira-kira 200 cc. 200 cc per kali gitu ya. Berarti kan cuma 2 kali. Maka misalnya minum susunya di sahur 1, di buka puasa 1. Tapi kalau saya lihat makannya cukup baik, kemudian Berat badannya berat sudah badan dia ini nih ya. saya mau kayak bapaknya gitu kan. Saya juga harus jaga diri, bener kan? Wah kayaknya 1 kali cukup. Tadi saya lihat, oh susu merek X yang sekitar 250 cc itu kalorinya ternyata 200 kilokalori. Wah bayangkan dong. Iya kan? Kalau yang kecil itu kira-kira 90 kilokalori. Oke deh kecil aja. Ini deh. yang gitu. Oke. Ya benar-benar kita harus benar-benar bijak. Saya nggak ngomong ada yang benar, ada yang salah ya harus. bijak. Karena kadang anak-anak kalau seneng susu itu Ya. mungkin bisa Orang seliter tuanya yang sehari seneng. juga Orang habis. tuanya yang seneng kan? Iya. Karena Iya, kita lihat tagline gitu kan kita, seneng ya. kita kerja buat beli susu. Padahal kurang tepat. Iya kan tagline itu sudah kurang dan ini relevan. Kayak perlakuan ke anak itu bisa beda-beda gitu. Bisa, betul. Kalau yang anaknya lebih dari 1 gitu. Berarti ada 1 ini makannya susunya dikasih, Betul. ada yang enggak, Iya. ada cuma setengah Betul, gitu-gitu betul. ya. Dok, ya? Tidak boleh kita samaratakan anak nomor 1, anak nomor 2 ya kita lihat. Biasanya Kita masing-masing. males repot kan. Udah samain aja semua susu 3 gitu kan. Langsung 13 buat semuanya gitu ya. Oke. Dok, kalau mungkin kita boleh melihat lagi sebenarnya kalau manfaat puasa sendiri buat anak-anak apa, Dok? Maksudnya supaya Oke. tetap menunjang tumbuh kembang mereka. Manfaat puasa kalau kata kakak yang kakak rasain setelah puasa apa? Cerita dong. Kalau kakak itu, kalau menurut kakak itu rasanya lapar gitu tapi ditahan. Oh, rasanya lapar ditahan. Rasanya seger kan? Terus kalau gitu dapat apa kalau kita puasa? Nanti yang ngasih kita hadiah siapa? Allah. Oke. Kenapa dikasih Allah hadiah? Karena
karena kita udah nyoba puasa, jadi kita dapat pahala dari Allah. Jadi bener memang banget. puasa tadi tentunya membiasakan seorang anak ini tadi punya empati ya dok ya. Iya, Punya iya, empati. betul. Empati tadi merupakan suatu pelajaran yang nggak bisa diperoleh dengan saya ngajarin dia empati, Iya. saya kursus gitu nggak. Tentunya tadi empati itu kita mulai dari mencontohkan. Oke, pelajaran paling banyak empati dan tentunya karena itu merupakan ajaran yang kita wajibkan di mungkin di agama saya, di agama Islam ya, kita tetap harus mengajarkan dia ya, selain sholat 5 waktu, puasa itu merupakan sesuatu yang wajib. Nah, kemudian puasa ini tentunya harus menjadi bagian ya, kita sih budaya ya dok, euforianya beda nih, mau puasa nih euforianya beda. Ya tentunya bijaknya adalah kita ajarkan anak tersebut menghargai bahwa inilah suatu bulan yang memang penuh rahmat, berkah, segala macam. Yang kalau kamu berdoa di saat itu, kamu melakukan ibadah di saat itu, tuh rewardnya nanti baik gitu. Pahalanya luar biasa. Betul. ya Nah, kan? bagaimana? Apalagi tipsnya kalau saya boleh memberi info sedikit tadi yang sudah saya sebutkan. Satu, jangan langsung buka puasa dihajar. Langsung banyak gitu ya. Ada waktu ke maghrib, itu kasih waktu space, kasih kesempatan pencernaan kita untuk punya waktu ngosongin dikit. Iya. Setelah kita ngelut tadi ya buka puasa, kita kasih kesempatan dia buat melanjutkan makan lagi, tapi tentunya dengan memperhatikan bahwa makanan ini harus tercukupi zat gizinya baik secara makro maupun mikronutrien ya. Jadi nggak langsung diajar gitu ya. Betul. Nanti kalau langsung diajar, yang masuk cuma misalnya gula dok. Oh gitu. Pasti kan hajarnya, maksudnya Iya, orang betul. ini kan ya semuanya rata-rata mutlak mintanya Dari gula. lapar, iya, bener. Habis. Apalagi terlalu banyak makanan atau minuman yang cair. Itu kita buka puasa, makanan atau minumannya tadi kalau kita bisa memberikan tips sedikit, pakai makanan yang cukup kental. Tadi bisa mulai sup, krim sup, jenang. Yang gulanya juga jangan terlalu banyak. Kasih waktu sedikit sholat, kemudian kita mulai makanan utama. Ya, kayak kalau kita mungkin kondangan atau jagong. Oh iya. Iya nggak? Kayak piring terbang gitu ya. Dok, ya. Ya kayak jagong aja kan ada waktunya Ada nih, waktunya. nggak langsung makanan inti, Iya. ya kan? Ada sop dulu ya. Betul. Itu memberikan kesempatan pencernaan seorang anak untuk diisi dan tentunya diberikan kesempatan juga tetap harus dicerna, diserap dengan baik dan dibuang. Oke, sip. Mungkin udah banyak pelajaran atau mungkin nilai-nilai yang diambil oleh ayah bunda, ayah bunda ya. Ini kayak jadi muasnya asas. Ini jadi banyak pelajaran mungkin yang baru diketahui ya. Iya. Ternyata tadi banyak harus diperhatikan. Pemberian makan nggak bisa asal ya, nggak bisa yang anak suka atau apa. Sudah disimak banyak value-value yang luar biasa dari Dr. Sandi. Nah ini untuk penutup ya dok. Pesan-pesan untuk orang tua yang sedang mengajari putra-putrinya berpuasa. Pesan-pesan saya mulai dari Audrey. Audrey mau pesan apa nih sama teman-temannya biar teman-temannya juga mau puasa? Gimana? Teman-teman belajar puasa ya. Kalau belum kuat sampai zuhur dulu. Nanti kalau udah kuat sampai maghrib ya. Mungkin itu mewakili ya, moga-moga teman-temannya itu bisa termotivasi. Tentunya tadi anak tersebut juga kita harus berikan motivasi, bukan buat ngebully temennya yang nggak puasa. Oh iya betul. Nah, itu yang Iya kan dok. Jadi kita jangan sampai misalnya anaknya kasetnya nggak puasa tuh, nggak bisa. Kita udah bukan eranya Ya, lagi gitu bullying ya. gitu. Maksudnya itu coba Audrey main deh atau telepon deh. Sekarang kan mungkin telepon genggam ya dok. Kasih tahu kamu tuh puasa enak gak? Anak itu beda sugestinya antara dijudge lagi ya. Tadi kita nih adalah di lingkungan yang banyak sekali judgement gitu ya.
Jangan menjudge anak itu tidak bisa, tapi kita coba berdamai dengan belum bisa. Beda nih kita memproses kata-kata di otak tidak bisa dan belum bisa. Betul. Belum pasti bisa. Betul. Apalagi komen-komen ibu-ibu lainnya, anaknya belum puasa ya. Komen bisa. tombol. Nah, itu tolong. Jilid-jilid. Nah, tadi kenapa saya pengen Audrey juga memberi pendapat ya, moga-moga Audrey bisa tidak menjudge teman yang belum puasa, tetapi dia rangkul. Kita juga sebagai orang tua kita rangkul. Tidak bisa kita salahkan ya, tentunya harus kita rangkul. Kemudian tadi tipsnya tidak terlalu dipaksa. Kalau memang di umur 4 atau 5 bisanya sampai zuhur dulu, harus konsisten dong. Ya harus konsisten, nggak cuma 3 hari habis itu udah, nggak. Tapi harus konsisten kita paparkan ya. Karena kita membiasakan anak tersebut untuk memulai. Kemudian sampai umur 6 tahun, saya rasa di umur SD ini sudah bisa disupport oleh lingkungan sekolah, lingkungan rumah yang itu nanti nilai dukungnya akan menjadi lebih besar, ya kan? Dia sudah mulai punya rasa, kalau saya nggak puasa, pasti yang paling mungkin nanti malu dong. Tetapi tentunya tadi jangan malah kita menjudge teman yang lain. Nah, kalau dari makanannya sendiri yang perlu kita siapkan tadi sebenarnya karbohidrat, protein, lemak dengan variasi yang kita rolling terus menerus. Karena karbohidrat tadi nggak hanya nasi, ada nasi, roti, kentang, mie, ya, pasta, mie, ya bukan mie instan ya. Tadi saya garis bawahi. Itu bisa ibu kasih, nggak harus nasi. Oh karbohidrat sudah, kita harus tambahkan protein hewaninya dok. Bikin ayam pagi-pagi susah, bikin daging pagi-pagi susah ya. Sesederhana kita ada telur, ya itu asupan telur juga sangat baik. Ya, kemudian lemak tadi pasti kita punya stok banyak, walaupun sekarang yang susah stok minyak gitu ya. Tetapi ya sumber lemak yang lain selain minyak ada santan, ada margarin, mentega, itu kita bisa olah. Tinggal di mix and match apa asupan yang dapat kita berikan. Dan tadi jangan terlalu banyak memberikan minuman yang berasa atau mungkin kategorinya beverages. Minuman dalam kemasan yang berasa itu pokoknya semuanya beverages. Harus bijak ngasihnya. Iya. Ini ya teman-teman ya, biasanya kan anak-anak itu baru habis selesai puasa mesti nyarinya ya beverages gini ya. Biar manis, seger gitu kan, apalagi dingin. Nah, itu ternyata harus dicegah, direm ya, orang tuanya harus mengendalikan. Diatur ya. Ini menarik sekali nih Mbak Mary nih. Ini berarti ini teman-teman Sobat Muhardi udah pada siap nih. Ngelatih anaknya ya untuk Insyaallah untuk berpuasa ya, di bulan Ramadan ini. Ya, ini karena keterbatasan waktu ini Mbak. Iya. Sebenarnya masih banyak yang mau kita tanyakan sama Audrey ya deh ya. Audrey mau ngejain PR juga di sini. Oh iya. Jadi kita cukupkan podcast kita sampai di sini. Jangan lupa Sobat Muhardi tetap ikuti akun YouTube RS Dudur Muhardi. Jangan lupa subscribe, kemudian share juga ya informasi yang sangat bermanfaat ini, juga sosial media kita yang lainnya. Juga jangan lupa kita punya akun Spotify juga, jadi kalau di jalan bisa sambil dengerin. Sambil dengerin kita ngobrol-ngobrol, tentunya yang pasti banyak manfaat yang bisa diambil. Solutif. Yeah. Think positive, get more solution. Oke, sampai jumpa di Positif Podcast Sehat Solutif. Terima kasih Dr. Santi. Makasih Dr. Santi. Makasih ya.